Halo, selamat pagi Wilujeng Enjing Sadayana. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan di ruas Pantura Subang mengakibatkan 1 korban tewas. Kelangkaan minyak goreng curah makin parah, antrian warga mengular di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Ayah Sohibul Fikri dari pasangan ganda putra Indonesia Bagas Maulana dan Sohibul Fikri yang menjuarai turnamen bulu tangkis All England 2022 di Inggris bangga dengan prestasi anaknya. Kita ke informasi pertama. Kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan di ruas Pantura Subang Kamis dini hari mengakibatkan 1 korban tewas. Sedang di Cianjur, sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu. Kecelakaan maut yang menewaskan korban Gilang Prasetyo warga Kotra Metro Lampung terjadi di ruas Pantura Batangsari, Kecamatan Pamanukan, Subang. Kecelakaan terjadi saat 2 truk yang sebelumnya bersenggolan berhenti dan 2 pengemudinya tengah berambuk soal kerugian truk mereka. Naas, tiba-tiba mereka ditabrak truk pengangkut keramik yang melaju dengan kecepatan tinggi. Korban yang berdiri di antara 2 truk tewas tergencet, sementara pengemudi truk keramik mengalami luka-luka. Tertabraknya sebuah mobil oleh kereta api Siliwangi dari stasiun Ciranjang menuju Sukabumi Rabu pagi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu Kampung Salajambe Lapang, Desa Salajambe, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, terekam kamera CCTV warga. Bagian depan mobil hancur, beruntung pengendara mobil dapat menghentikan kendaraannya. Akibat kecelakaan, pengemudi mengalami luka ringan di kaki, sedang anaknya mengalami trauma. Camat dan Kapolsek Sukaluyu telah mengajukan permohonan kepada PT KAI agar perlintasan tersebut dibuatkan palang pintu. Satu unit rumah rusak berat diterjang hujan deras disertai angin puting beliung di Dusun Kalijaya, Desa Kertasari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Rumah warga bernama Dirman yang baru dibangun setahun lalu terbelah dan nyaris roboh serta sebagian atapnya rusak akibat diterpa hujan deras disertai angin puting beliung Rabu sore. Pemilik yang berada dalam rumah saat kejadian menyatakan angin kencang yang terjadi selama 10 menit menerbangkan atap rumahnya. Tak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun penghuni rumah terpaksa mengungsi ke kerabatnya. Selain merusak rumah, puting beliung juga merusak bangunan toko. Kita ke informasi selanjutnya, survei Kementerian Perhubungan menunjukkan minat masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini meningkat dibanding 2 tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, peningkatan minat masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini sebesar 22% di seluruh Indonesia. Berdasarkan data ini, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat memprediksi peningkatan juga akan terjadi di wilayah Jawa Barat. Dinas Perhubungan Jawa Barat telah menyiapkan 18 posko mudik di beberapa lokasi. Sedangkan pemerintah kabupaten kota menyiapkan 125 posko mudik yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Banyak belum matang dengan asumsi angkutan Lebaran 2022 ini akan meningkat. Poskonya untuk provinsi ada 18, kemudian kabupaten kota ada 125 posko. Jelang penghentian pemancaran siaran televisi analog dan dimulainya siaran televisi digital 30 April mendatang, setengah wilayah Tasikmalaya sama sekali belum terjangkau pancaran siaran televisi. Hingga saat ini wilayah Tasikmalaya bagian selatan, wilayah terluas dan terbanyak jumlah penduduknya di Kabupaten Tasikmalaya tidak pernah terjangkau pancaran siaran televisi terestrial.
Untuk menikmati siaran televisi, warga harus menggunakan antena parabola dan perangkat penerima siaran televisi satelit. Warga Tasikmalaya bagian selatan berharap pemerintah dan stasiun televisi bisa membangun menara pemancar siaran televisi digital hingga mereka bisa menonton dengan perangkat antena biasa, tanpa harus menggunakan antena parabol penerima siaran televisi satelit seperti sebelumnya. Buat TV sekarang aja kita masih pakai parabola. Ada beberapa yang tidak ada sinyal handphone. Di Bojongasih, di Curamega, di Katuja. Ini kan tolong pihak-pihak terkait ya seperti Telkomsel, penyedia layanan-layanan komunikasi, kemudian juga sekarang mau ASO ya. Ini rakyat kami itu kayaknya tidak menikmati modernisasi gitu. Padahal kita ini jumlah penduduknya paling banyak. Jadi nanti ketika perubahan ke digital tanggal 30 April sama aja nggak akan menikmati. Ini harus sebenarnya kan kita udah tahu duluan nih bahwa daerah ini black spot. Harusnya ini kan jadi ada antisipasi dong. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengaku tak bisa berbuat banyak karena pembangunan menara pemancar siaran televisi sepenuhnya hak dari setiap stasiun televisi. Kan karena gini, kalau penyedia itu kan provider ya. Provider. Provider. Kita kan nggak punya kapasitas untuk yang terkait dengan penguasa frekuensi itu mereka. Dan yang mengajukannya biasanya mereka seperti halnya kayak radar, walaupun radar tidak punya MUK gitu ya. Biasanya kan mereka. Nah, mudah-mudahan kita banyak lagi dengan adanya nanti digital itu akan lebih istilahnya merespon para yang memiliki. Untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya, penghentian pancaran siaran televisi analog dan digantikan dengan siaran televisi digital dilakukan tanggal 30 April mendatang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.